Sehari setelah pengumuman reshuffle kabinet di mana Bang Sandiaga Uno terpilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, tiba-tiba harga saham dari perusahaan beliau yaitu Saratoga Investama atau SRTG itu naik signifikan. Bahkan swingnya mencapai 30% ya dalam 2 hari saja. Tentu saja kenaikan harga saham SRTG ini membuat kekayaan Bang Sandi tambah naik ya, alias tambah kaya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita investor retail nih, apakah kita juga ikut masuk di saham SRTG ini atau tidak? Nah, kita akan bahas video kali ini mengenai saham SRTG. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami mengupload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Pak Man Parekraf cuan besar ya. Pak Man Parekraf di sini adalah Bang Sandiaga Uno karena beliau terpilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Cuan besarnya itu seperti apa sih ya? Kita akan bahas ya. Sebelumnya teman-teman silahkan download 5 tools analisa saham secara gratis ya, di mana 5 tools ini tools yang biasa kami gunakan untuk analisa saham dan bisa membantu teman-teman untuk analisa saham juga, membantu teman-teman untuk bisa menentukan harga wajar saham yang teman-teman pilih ya. Di sini juga ada video tutorialnya, jadi jangan khawatir teman-teman, akan kami pandu juga ya. Dengan cara teman-teman silahkan langsung masuk di website kami di investor.id atau teman-teman silahkan klik link di deskripsi video ini ya. Plus teman-teman juga bisa follow Instagram kami @theinvestor_id. Oke, ini adalah harga saham SRTG atau Saratoga Investama Sedaya, di mana SRTG ini adalah saham atau perusahaan tempat Bang Sandiaga Uno berinvestasi ya, alias ya pemiliknya adalah Bang Sandi sendiri. Ya, dan ini adalah pergerakan harga sahamnya ini secara harian, ini chart dalam harian ya. Ketika beliau diumumkan menjadi menteri ya, Menteri Parekraf ya, harga sahamnya sudah naik nih ya, ini sudah naik, ini detik-detik menjelang pengumuman. Kemudian setelah pelantikan ya, atau di saat hari pelantikannya, di hari esoknya harga sahamnya langsung naik tinggi. Naik tinggi mencapai atau menyentuh harga tertingginya di harga 4.400 dan akhirnya sore hari ditutup di harga 3.950 ya. Jadi swingnya 2 hari ini kurang lebih kalau saya hitung sekitar 30% ya. 30% dalam 2 hari ini luar biasa sekali ya. Oke, sebenarnya berapa sih kekayaan Bang Sandiaga Uno di dalam bisnis atau di dalam perusahaan Saratoga ini ya? Teman-teman, kalau teman-teman buka laporan keuangannya Saratoga ya, di posisi yang terbaru di pos modal saham. Nah, di modal saham ini teman-teman akan tahu nih kira-kira siapa saja pemilik dari Saratoga ini. Dan Bang Sandiaga Uno memiliki porsi 21,5% dari total saham yang beredar oleh SRTG ini ya, alias kurang lebih 583.500.000 lembar saham SRTG yang dimiliki Bang Sandi. Sebenarnya kepemilikan Bang Sandi di SRTG ini mengalami penurunan ya, karena kalau kita lihat di laporan keuangan tahun 2018 ya, Bang Sandi ini ternyata masih memiliki sekitar 600 juta lembar saham atau kurang lebih 22,6%. Sedangkan kalau kita lihat lagi di tahun 2017, Bang Sandi memiliki 750 juta lembar saham SRTG atau memiliki 27,7% SRTG. Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun 2017 ke 2019, kepemilikan Bang Sandi di Saratoga ini mengalami penurunan ya. Tapi walaupun mengalami penurunan ya masih besar juga, masih 21% gitu. Nah, sekarang berapa sih kekayaan Bang Sandi di SRTG ya, atau di Saratoga Investama sendiri? Sebenarnya Bang Sandi ini punya 2 perusahaan besar ya yang saya tahu ya, yaitu Saratoga dan juga Rekapital Group ya. Cuman sayangnya Rekapital Group tidak listing di bursa, jadi kita tidak bisa melihat nih berapa persen Bang Sandi memiliki Rekapital Group dan berapa valuasinya. Nah, sedangkan di Saratoga ini karena Saratoga sudah listing di bursa, nah kita bisa ketahui nih, bisa ngintip nih kekayaan Bang Sandi di Saratoga ini. Ya, jadi kepemilikan Bang Sandi di Saratoga mencapai 583 juta lembar saham, yang dimana kalau kita
kalikan dengan harga sahamnya ya pada penutupan tanggal 23 Desember 2020 harga saham SRTG ditutup di harga 3.950. Ya, jadi kalau kita kalikan dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh Bang Sandi sebesar 583 juta lembar saham, maka kalau kita total ya, alias kekayaan Bang Sandi di Saratoga mencapai 2,3 triliun rupiah ya. Nah ini baru di Saratoga saja ya, belum di perusahaan yang lain, belum di Recapital Group dan belum di grup-grup lainnya gitu ya. Jadi memang sudah sangat besar di Saratoga sendiri. Nah sebenarnya Saratoga ini bergerak di bidang apa sih? Nah kalau kita lihat di di public expose-nya ya, Saratoga ini memiliki beberapa grup ya, beberapa grup bisnis ya, beberapa anak perusahaan maksud kami ya. Jadi di dalam portofolio Saratoga membagi segmen bisnisnya itu menjadi 3, yaitu natural resources ya, infrastructure dan consumer ya. Nah di dalam 3 grup ini pun Saratoga membagi dalam 2 fokus, yaitu growth focus dan juga blue chip companies ya. Jadi di mana Saratoga ini berinvestasi di saham-saham yang di perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh maupun di perusahaan blue chip. Ya kalau kita lihat di blue chip, Saratoga ini memegang Adaro, Merdeka Copper Gold, Tower Bersama, kemudian ada MPMX ya. Kemudian untuk growth fokusnya itu ada Provident Argo, kemudian Intra Resources, Aneka Gas Industri ya, AGI, Mulia Bosco Logistik, Seroja Investment, Nusaraya Cipta, Awal Bros, Deltomet ya, Provident Growth Fund dan juga SC Tech Investment ya. Nah ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Saratoga. Jadi sebenarnya Saratoga sendiri ibarat adalah holding company ya, di mana Saratoga ini perusahaan induk yang memiliki banyak anak perusahaan, kira-kira seperti itu. Gampangnya seperti Astra lah ya, Astra ini juga memiliki banyak anak perusahaan. Nah, cuman kalau kita lihat di laporan keuangannya ini ada perbedaan ya, perbedaan penyajian laporan keuangan antara Saratoga dengan Astra ya. Nah ini kenapa saya bicarakan mengenai Astra ya, karena Astra sendiri ini juga perusahaan holding company di mana Astra ya atau ASI itu memiliki banyak perusahaan seperti Saratoga ini. Nah bedanya di penyajian laporan keuangannya, kalau di Astra ya, Astra International ASI itu dia mengkonsolidasikan seluruh aset-aset anak perusahaannya ke dalam aset ASI. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai ASI ya, ASI punya anak perusahaan United Tractor dan juga AALI. Nah, maka persediaan AALI dan juga United Tractor itu menjadi persediaannya ASI. Nah, berbeda dengan Saratoga ini atau SRTG ini, di mana kalau kita lihat Saratoga ya, Saratoga ini memiliki aset 27 triliun. Nah, 25 triliunnya sendiri adalah investasi pada saham ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, penyajian laporan keuangan Saratoga itu tidak mengkonsolidasikan seluruh aset dari anak perusahaannya. Tapi Saratoga ini dia mencatat aset Saratoga itu adalah seberapa banyak investasi yang ditanamkan Saratoga ke dalam anak perusahaannya atau ke dalam perusahaan-perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa aset Saratoga ini kalau bisa saya katakan ya tidak real gitu. Tidak realnya seperti ini, karena kalau kita bicara mengenai investasi pada saham ya, nah saham sendiri kan harganya naik turun. Ya kadang naik, kadang turun. Jadi ketika harga saham katakanlah di Saratoga ini berinvestasi pada saham Adaro. Nah, kalau harga saham Adaro, maka investasi pada saham ini ya atau aset dari Saratoga ini ikut naik gitu. Nah, kalau harga sahamnya turun, maka aset dari Saratoga ini ikut turun. Ya, jadi ya bisa saya katakan sih tidak real gitu. Jadi benar-benar tergantung dari kondisi market saat itu. Sekarang kita bisa intip nih. Kira-kira Saratoga ini investasi pada saham apa saja gitu ya. Nah, kita lihat di catatan notes di nomor 5 ini ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Saratoga ini memiliki 3 segmen bisnis ya, yaitu infrastruktur, kemudian consumer dan juga sumber daya alam ya atau natural resources ya. Nah, kita bicara dulu mengenai infrastruktur. Infrastruktur ini perusahaan memiliki beberapa saham ya, beberapa kepemilikan di anak perusahaannya yaitu TBIG,
TBG sebesar 34%, kemudian PT Nusaraya Cipta sebesar 7%, dan Seroja Investment Limited di Singapura sebesar 23,26%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada nilai wajar atau fair value ya. Ini posisi Desember 2019 dan ini September 2020. Nah, nilai wajar atau fair value-nya ini berubah ya. Di akhir tahun 2019 sebesar sekian ya. Anggap saja kita lihat TBIG ya, Tower Bersama Infrastruktur ini ya. Ini 8,1 triliun. Kemudian nilai wajar atau fair value di posisi September 2020 itu 10,2 triliun. Nah, di sini kelihatan ya bahwa harga saham TBIG antara akhir Desember 2019 dan September 2020 mengalami kenaikan, maka fair value-nya juga naik. Nah, maka asetnya juga naik, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk TBIG sendiri, Saratoga mencatatkan floating profit ya. Jadi sebenarnya seperti kita nih, ketika kita membeli saham dan harga saham yang kita beli naik menjadi hijau, nah itu terjadi floating profit di portofolio kita. Nah, sama juga di Saratoga ini, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk produk konsumen, ini perusahaan memiliki dua saham ini yang terbesar ya, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika atau MPMX dan juga Aneka Gas Industri atau AGII. Ya, kepemilikannya sebesar 52% untuk MPMX dan 8,3% untuk AGII ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai wajar atau fair value-nya juga berubah ya di posisi Desember 2019 dan September 2020 ya, dimana kalau kita lihat ya MPMX harga sahamnya turun, maka fair value-nya juga turun. Ya, ini turunnya juga lumayan signifikan ya untuk PT MPMX ini ya. Jadi dari 1,5 triliun posisi Desember 2019 menjadi 800 miliar ya. Padahal kepemilikannya sama, berarti harga sahamnya sedang turun. Kemudian untuk AGII juga sama mengalami penurunan ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sumber daya alam ya. Di sumber daya alam perusahaan Saratoga ini memiliki tiga perusahaan ya yang dimiliki yang jumlahnya cukup besar, yaitu Adaro Energi dan Group ya. Adaro Energi dan Group, kemudian Merdeka Copper Gold atau MDKA dan juga Provident Agro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk Adaro Energi ya, grup dari Adaro sendiri ini fair value-nya mengalami penurunan ya, karena salah satunya ya harga saham Adaro juga mengalami penurunan dari Desember 2019 ke September 2020. Nah, di sini fair value-nya turun dari 7,5 triliun ya, 7,5 triliun menjadi 5,5 triliun. Kemudian untuk Merdeka Copper Gold ya, ini yang menarik nih. Ya, yang menarik yaitu MDKA. Saratoga ini memiliki 19% dari total saham beredar MDKA, di mana fair value-nya naik ya dari 4,6 triliun menjadi 6,7 triliun. Kemudian untuk Provident Agro, fair value-nya juga naik dari 638 miliar menjadi 830 miliar. Jadi floating profit-nya lumayan nih untuk MDKA dan juga Provident Agro ini. Di sini yang saya soroti, yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman adalah MDKA ya, atau Merdeka Copper Gold ya, di mana valuasinya sudah cukup besar juga, di mana dengan kepemilikan hanya 19% saja nilai valuasinya mencapai 6,7 triliun ya. Ini termasuk sangat besar sekali ya. Nah, sekarang kita lihat nih MDKA sendiri ya. Kalau kita lihat laporan keuangan dari Saratoga tahun 2015 dan 2014 ya, ini saya ambilkan ya potongan laporan keuangan SRTG 2015 dan 2014 ya. Di sini ada banyak saham yang dimiliki Saratoga dan saya lingkari yang MDKA ya, Merdeka Copper Gold. Nah, kalau kita lihat di tahun 2015, Saratoga ini memiliki sekitar 25% saham MDKA ya, di mana saat itu valuasinya hanya 266 miliar saja. Jadi bayangkan ya teman-teman sekalian ya, tadi di tahun 2019 kepemilikan Saratoga di MDKA itu 19%, jadi artinya turun. Sedangkan di tahun 2015 ya, Saratoga ini memiliki 25% saham MDKA yang valuasinya hanya 266 miliar saja ya. Nah, 266 miliar saja ini saldo awalnya ya. Jadi mungkin ini artinya adalah
di mana dia beli ya, dia beli MDKA sebesar 25% sahamnya, dia mengeluarkan uang atau dana sekitar 266 miliar. Posisi akhir tahun ya, karena harga saham MDKA turun, valuasinya menjadi 251 miliar, alias di situ ada rugi sekitar 17 miliar ya. Nah, 17 miliar ini rugi floating, artinya ya seperti ketika kita beli saham harga saham yang kita miliki turun merah, ada floating loss ya, tapi belum terrealisasi loss karena belum kita jual. Nah, bayangkan ketika tahun 2020 ini ya, di mana kepemilikannya berkurang tinggal 19%, tetapi valuasinya sudah 6,7 triliun. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Kita bisa pelajari dari Saratoga ini, di mana dia bisa membeli saham yang saat ini masih murah, kemudian dia tunggu dan akhirnya harga sahamnya naik tinggi, kemudian saham tersebut dijual dan mendapatkan profit ya. Jadi kalau kita hitung hasil investasi Saratoga di saham MDKA, ya, tahun 2015 Saratoga memiliki 25% saham MDKA dengan nilai valuasi 251 miliar rupiah. Kemudian tahun 2020 Saratoga memiliki 19,13%, jadi artinya ada sebagian saham sekitar 6% atau 5, sekian persen yang dijual. Ya, jadi kepemilikan SRTG di MDKA berkurang, tapi valuasinya sudah sampai 6,7 triliun. Ya, artinya apa? Artinya kenaikan aset dari saham MDKA ya, kenaikan aset SRTG dari saham MDKA itu sebesar 2.588% selama 5 tahun. Ya, ini luar biasa ya, di mana dia benar-benar beli saat perusahaan harga sahamnya masih murah ya, perusahaan belum menghasilkan keuntungan, dan sekarang begitu harga sahamnya rame diomongin banyak orang dan harganya melambung tinggi. Nah, Saratoga menikmati hasil atau menikmati cuan dari kepemilikan Saratoga ini di saham MDKA. Ya, dan ini kalau kita lihat secara historis harga sahamnya ya. Jadi tahun 2015 di sini ya, di mana harga sahamnya belum naik ya, belum turun, jadi masih tidur yang cukup panjang nih. Jadi tahun 2015 sampai 2017 ini masih tidur. Ya, masih tidur, kemudian sudah mulai ada naik ya, mulai harga sahamnya naik sedikit demi sedikit, dan di tahun 2020 ini ya, di tahun 2020 ini saat semua orang membicarakan MDKA dan harga sahamnya langsung naik kenceng, naik tinggi, ya sudah Saratoga ini menikmati hasilnya gitu. Nah, bayangkan teman-teman ya, kalau kita misalkan kita pegang MDKA sejak tahun 2015 lalu, ya, di mana selama 2 tahun harga sahamnya nggak kemana-mana alias tidur terus. Nah, kira-kira kita tergoda untuk jual nggak itu? Ya, nah berbeda dengan Saratoga ya, yang dimana beliau atau Saratoga ini sudah masternya dalam hal investasi. Jadi walaupun harga sahamnya tetap tidur, tapi Saratoga tahu bahwa MDKA ini memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Dan ketika sekarang semua orang membicarakan MDKA, harga sahamnya naik luar biasa, nah sebagian sahamnya sudah dijual dan menikmati keuntungannya ya. Nah, dan saat ini pun masih dipegang sekitar 19% sahamnya dengan valuasi yang jauh lebih besar saat pertama kali Saratoga ini membeli MDKA. Oke, jadi dari pemaparan saya tadi sebenarnya kita bisa belajar nih bagaimana kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Dimana kalau kita lihat Saratoga membeli saham MDKA, di mana MDKA ini belum menghasilkan ya, alias masih membukukan rugi terus. Dan ketika perusahaan sudah menghasilkan dan semua orang sudah membicarakan MDKA, disitulah Saratoga menarik atau Saratoga ini mengambil profit dari kenaikan harga saham yang luar biasa tersebut gitu ya. Nah, jadi bisa kita katakan Saratoga dan juga Bang Sandi ini dapat cuan besar dari saham MDKA ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan membeli saham Saratoga sendiri? Nah, kalau penilaian saya sendiri, saya tidak bisa menilai valuasi dari Saratoga ini, karena ya tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa aset maupun ekuitas dan juga laba bersih dari Saratoga ini bisa saya katakan tidak real. Tidak realnya kenapa? Karena sangat terpengaruh dari harga saham yang Saratoga miliki. Ya, jadi kalau kita mau memvaluasi pakai Saratoga hanya memakai PBV, ROE, PER, nah ini tidak relevan menurut saya ya, karena
ketiga hal ini sangat fluktuatif untuk perusahaan sejenis Saratoga ini. Jadi kesimpulannya, saya tidak tahu mengenai valuasi Saratoga ini sekarang apakah mahal, murah, ataukah apakah kita akan masuk di Saratoga. Kalau saya sendiri ya, saya mungkin akan cari yang lain saja yang saya mengerti bisnisnya ya, karena saya sendiri tidak tahu mengenai bisnis Saratoga sendiri, memperlakukannya atau treatmentnya seperti apa gitu. Nah, oke, mungkin itu sekilas sharing dari kami ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lain ya, supaya teman-teman Anda yang lain juga tahu mengenai Saratoga ini ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.